Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan solehah, gimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat walafiat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bertemu lagi dengan Ustazah Maisarah pada pembelajaran tematik IPA. Kali ini kita telah memasuki tema 7 subtema 1. Kita akan fokus membahas tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas, serta perubahan wujud benda, dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Sebelum memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda padat yaitu memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk wadahnya. Misalnya saja pensil, ketika diletakkan di lantai, bentuknya tetap. Kemudian kita letakkan lagi ke wadahnya, bentuknya juga tetap. Kemudian ciri yang kedua, penyusunnya sangat rapat. Dan gaya tarik penyusunnya juga sangat kuat. Bisa kita lihat bentuknya sangat rapat. Selanjutnya, ciri-ciri benda cair. Ciri yang pertama, memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika memasukkan air ke dalam wadah yang berbeda. Air akan berbentuk mangkok jika dipindahkan ke mangkok. Namun, volume dan jumlahnya tidak berubah. Ciri yang kedua, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dapat kita lihat pada air terjun yang mengalir deras dan jatuh melalui tebing yang curam. Ciri yang ketiga, zat penyusunnya renggang, lebih renggang dari zat padat, dan gaya antar partikelnya cukup kuat, namun tidak begitu kuat dibanding dengan zat padat. Kemudian, ciri yang keempat, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya, air yang kita tuangkan di atas permukaan tanah lama-kelamaan akan habis. Hal ini dikarenakan di dalam tanah terdapat celah-celah yang sangat kecil yang dapat digunakan untuk meresap air. Ciri yang kelima, menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat ketika menumpahkan air. Air akan menyebar ke segala penjuru, atau ketika melubangi wadah yang berisi air, maka air akan keluar melalui lubang tersebut. Kemudian, ciri-ciri benda gas. Ciri yang pertama, memiliki bentuk yang tidak tetap. Yang kedua, mengisi seluruh ruang yang ditempati. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Yang keempat, bentuknya sesuai dengan wadah. Dan yang kelima, zat penyusunnya sangat berjauhan. Dan ini lebih renggang dibanding zat cair. Pembahasan berikutnya adalah perubahan wujud benda. Ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu berdasarkan akibat melepas kalor dan akibat menerima kalor. Akibat melepas kalor terjadi perubahan wujud membeku, mengembun, mengkristal. Kemudian, akibat menerima kalor terjadi perubahan wujud mencair, menguap, dan menyublim. Bagaimanakah contoh dan penjelasannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah membeku. Membeku merupakan perubahan wujud zat cair menjadi padat. Contohnya adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer berubah menjadi es. Contoh yang kedua, ketika membuat agar-agar. Dan contoh yang ketiga, proses pembuatan gula Jawa. Selanjutnya, mencair merupakan perubahan wujud zat padat menjadi cair. Contoh perubahan wujud mencair adalah yang pertama, es krim yang didiamkan lama-kelamaan akan meleleh. Yang kedua, mentega yang dipanaskan di atas wajan lama-kelamaan juga akan mencair, serta lilin yang mencair saat dipanaskan. Kemudian, menguap merupakan perubahan wujud zat cair menjadi gas. Contoh perubahan wujud menguap adalah yang pertama, air yang dipanaskan lama-kelamaan akan menguap.
Kemudian yang kedua, menjemur pakaian basah di tempat yang terkena sinar matahari. Maka air yang ada pada pakaian tersebut juga akan menguap. Serta yang ketiga, bensin yang dibiarkan dalam wadah terbuka lama-kelamaan akan habis karena bensin tersebut dapat menguap menjadi gas. Selanjutnya, mengembun merupakan perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Contoh perubahan wujud mengembun adalah yang pertama, butir-butir air di sekitar gelas yang berisi air es. Dan yang kedua, butiran-butiran air di daun saat udara dingin di pagi hari. Kemudian, menyublim merupakan perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Contoh perubahan wujud menyublim adalah yang pertama, kamper yang diletakkan di kamar mandi lama-kelamaan akan habis. Yang kedua, pengharum ruangan yang bentuknya padat lama-kelamaan akan habis terkena udara. Serta yang ketiga, es kering yang diletakkan di ruang terbuka lama-kelamaan akan berubah menjadi gas. Terakhir adalah mengkristal atau disebut juga dengan deposisi. Merupakan perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat. Contoh perubahan wujud mengkristal dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Yang kedua, pembuatan garam dari air laut yang berubah menjadi garam. Serta yang ketiga, bunga es yang melekat di dinding freezer, lemari pendingin. Oke, baiklah. Agar kalian lebih memahami jenis-jenis perubahan wujud zat, yuk sama-sama kita cermati bagian segitiga perubahan wujud zat berikut ini. Seperti yang telah kita ketahui, wujud zat dikelompokkan menjadi 3, yaitu zat padat, cair, dan gas. Peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut membeku. Sebaliknya, perubahan wujud zat padat menjadi zat cair disebut mencair. Selanjutnya, perubahan wujud zat cair menjadi gas disebut menguap. Sebaliknya, perubahan wujud zat gas menjadi cair disebut mengembun. Selanjutnya, perubahan wujud zat padat menjadi gas disebut menyublim. Sebaliknya, perubahan wujud zat gas menjadi padat disebut mengkristal. Demikian penjelasan tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas, serta perubahan wujud benda. Untuk mengetahui pemahaman kalian dari materi yang telah disampaikan tadi, ayo kerjakan latihan soal berikut ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.